Saudara, kita sedang berada di Malang, Jalan S. Supriyadi 18, persisnya di kompleks kantor Majelis Agung GKJW. Ini adalah pusat dari gereja kita di Jawa Timur. Ada sejumlah ruangan, ada sejumlah gedung, ada sejumlah monumen yang ada di sini, dan itu semua sangat bersejarah. Hubungannya dengan macam-macam peristiwa masa lalu. Gedung kita yang di sini ini adalah ruangan-ruangan untuk mahasiswa sekolah teologi Balewiyoto dulu. Jadi para pendito yang sepuh, yang pada umumnya sudah emeritus sekarang, yang adalah pada generasi awal GKJW, itu semua asrama di sini. Kalau berkelas ada di atas, di pendopo di situ. Jadi kita sedang berada di setiap ruangan itu, meskipun sekarang setiap ruangan masih tetap sama, warna berubah, tetapi fungsinya sudah dialihkan fungsi, dipergunakan untuk kegiatan Dewan atau Badan Pembantu Majelis Agung. Ada Dewan Pembinaan Teologi, ada DPAR, ada DPPW, DPPM, DPK, DPPL, dan seterusnya. Itu semua berada di satu ruangan di sini. Sehingga saudara-saudara kita yang ada di Dewan, di Badan Pembantu Majelis Agung, kalau berkantor di sini, masing-masing di ruangannya. Kecuali mungkin IPTH Balewiyoto, itu kantor ada di atas, karena ada direktur, ada staf, dan ada sejumlah pegawai. Jadi kalau di ruangan yang di sini tidak memungkinkan, lalu khusus untuk IPTH Balewiyoto ada di atas, di gedung di atas sendiri khusus. Nah, tadi kita ada di depan monumen. Monumen itu adalah monumen HUT GKJW waktu tahun ke-50 tahun GKJW. Itu didirikan monumen. Ditandatangani oleh Ketua Majelis Agung Pak Pendeta Profesor Wismo Adiwahono. Dan setiap kali kalau ada tamu dari mana-mana, dari mancanegara, dari luar Jawa Timur, datang pasti ke monumen itu. Jadi kita sedang bersebelahan dengan monumen sangat bersejarah bagi GKJW kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara kita, Pacawisan Perjamuan Kudus. Kali ini adalah Pacawisan Perjamuan Kudus Ekumene, atau Perjamuan Kudus yang ketiga tahun 2021. Baiklah, kita mulai, saudara. Kita mengambil saat teduh. Ibadah Pacawisan Perjamuan Kudus Ekumene pada hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, Sang Juru Selamat, dan Sang Roh Kudus. Amin. Saudara, kita bernyanyi. Nyanyian kita, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh.
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan diri untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Sang Roh Kudus, kami bersyukur pada hari ini kami berkesempatan berhimpun untuk menyiapkan hati kami akan panggilan Tuhan bagi kami sekalian untuk hadir ke meja perjamuan Kudus Ekumene. Kami bersyukur atas kesempatan indah istimewa bagi kami, dan kami mohon kiranya Sang Roh Kudus menerangi hati kami, agar pacawisan kami berlangsung sebagaimana rancangan Tuhan dan kasih karunia-Mu yang sedang diberlakukan bagi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 26. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara soal kedekatan, itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang apa? Kedekatan secara fisik, ataukah lebih dari dekat secara fisik? Sebab toh sebenarnya ada itu orang-orang muda itu jauh di mata, dekat di hatimu. Oh, bisa begitu. Jadi yang mana sebenarnya? Juga dalam kontak-kontak dengan saudara-saudari kita, antar gereja, antar warga gereja, dan seterusnya, antar kelompok. Sebenarnya di mana yang disebut dengan dekat itu? Bagi pemazmur, saudara, perihal dekat dengan Tuhan ini bukan sesuatu yang berjalan begitu saja, bukan, lebih dari itu. Ini adalah sebuah tantangan, pergulatan, perjuangan, pergolakan batin. Sebab apa? Sebab pada satu pihak bahwa pemazmur dekat, selalu taat, selalu mengingat, selalu setia, lengketlah begitu kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan dipegang dengan sangat erat, baik-baik. Antara lain bahwa orang yang dekat dengan Tuhan akan hidup baik-baik saja. Itu salah satu. Kalau kita baca mulai ayat 1 dari Mazmur 73, begitu ceritanya. Jadi dia terus bergulat, berjuang begitu gigih supaya tetap dekat dengan Tuhan. Tapi dalam pengalaman pemazmur ternyata kok hidupku yang begitu dekat dengan Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan, tapi keberuntunganku
tidak lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Bahwa saya terus berkomitmen kalau perlu berpuasa, bermati raga, berprihatin. Lah, saya malah sakit. Sementara itu, apa saja didahar, apa saja yang ditemui, disyukuri, hidup dengan sukacita. Walaupun pada waktunya harus dekat dengan Tuhan, ya saya wakil saja dengan kalian. Saya akan masih jalan-jalan sedikit. Mereka ini yang serba seperti begitu, itu nasibnya oke saja. Itu pergulatan persis pemazmur yang tersurat dalam Mazmur 73. Namun selalu pulang lagi ke alamat asal. Walaupun begitu kenyataan hidup yang berlangsung, pemazmur apapun yang terjadi memutuskan akan selalu dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kadang-kadang Tuhan, aku sebenarnya mau dekat denganmu, mau ku gapai kau, tapi ya, ku upayakanlah. Itu semangat pemazmur, saudara. Jadi walaupun mungkin secara fisik, secara sosial, secara hidup kebersamaan, barangkali orang menilai diri pemazmur tidak terlalu terberkati, kurang beruntung. It's okay, tidak apa-apa. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Aku akan tetap berpegang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita sedang melakukan pacawisan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ekumene. Kebersamaan gereja-gereja, kebersamaan umat Tuhan, umat percaya sejagat. Tentu kebersamaan dalam sukacita, pesta bersyukur oleh anugerah Tuhan. Karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagi kita akan segera tahu bahwa walaupun kita satu iman, satu pengharapan, satu praktek cinta kasih didasari oleh kemurahan cinta kasih Sang Juru Selamat Yesus Kristus, tetapi kalau seseorang berjumpa dengan saudaranya dari persekutuan yang lain, dari gereja yang lain, dari kelompok yang lain, dari keluarga besar yang lain, akan nampak bahwa memang kehidupan umat Tuhan berlain-lainan, berbeda-beda, bersap-sap, bertingkat-tingkat. Pertanyaannya kemudian, kalau kita dalam rangka menggalang kebersamaan, kemudian kita menjumpai kenyataan bahwa lah ternyata kok saya yang paling aneh, ternyata kok saya yang kesannya paling terbelakang, saya kok tidak sewah saudaraku di sebelah sana itu. Saudara-saudara, dalam hubungan ekumenis pun, kebersamaan satu keyakinan pun, kita akan menjumpai perbedaan yang seperti itu. Tapi pertanyaannya ialah, apa akan selalu dilakukan oleh kita orang percaya sebagaimana kalau kita mencermati kesaksian pemazmur? Aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, ya Tuhan. Itu keyakinannya dengan teguh.
Mungkin saja kelompokku, keluargaku, persekutuanku, gerejaku tidak sama denganmu, berbeda dengan praktek kehidupanmu, ibadahmu. Tidak apa-apa. Tapi apapun yang terjadi dalam keberbedaan itu, yang menjadikan kita tetap satu niat, satu tekad, satu perjuangan ialah aku tetap di dekatmu, ya Tuhanku. Ini saudara-saudara, keadaan kita sekaligus dinamika kita, upaya kita, perjuangan kita dari hari ke hari. Sehingga kalau saja kita punya hati, sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menggalang kebersamaan, untuk menggalang patunggilan, untuk menggalang kenyawijian. Sudah cukup. Karena intinya ialah aku tetap dekatmu, ya Tuhan. Dan kedekatan itu mesti ada pada ranah hatimu. Jadi saudara-saudara, kalau kita menjalani proses kebersamaan di gereja kita, di GKJW kita, lalu ada praktek yang begini, ada ibadah yang begitu, ada keputusan yang begini, ada sesanggen yang segitu, sikap kita tidak apa-apa, baik-baik saja, oke saja. Jadi didasari dari hati yang bertemu dalam satu patunggilan, dalam satu persekutuan gerejawi, dalam satu gereja Tuhan. Semogalah dengan begitu semangat nyatunggil, semangat menyatu bersatu di dalam Tuhan Sang Juru Selamat, itu yang terus kita jalani, kita hidupi, kita kembangkan dari waktu ke waktu. Bahwa kemudian Pak, ini rupanya ada yang terlewat Pak, pelayanan cinta kasih ada yang terlewat, si dia diberi, saya belum, mereka sudah keduman, saya terlewat lagi. Sikap kita apa? Sikap kita ialah pastikanlah bahwa kita pada dasar hati kita itu mau dan bertekad menyatu, bertemu pada ranah hati itu. Supaya nanti pada waktu pertemuan yang besar, yang sifatnya seremoni, upacara, yang toto lahir oke, yang toto batin juga oke. Akhirnya diucapkan selamat pada kita saudara-saudara. Dengan pacawisan kita ini, maka kita bertekad terus untuk menjalani kebersamaan kita, persekutuan kita, patunggilan kita. Pastikanlah hati kita menyatu, bersatu, nyawiji. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 260. Dalam dunia penuh kerusuhan dan seterusnya. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru. Datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah.
pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah dapat melakukan kebersamaan kami, mewujudkan kebersamaan kami, walaupun bermacam-macam bentuk pertemuan, persekutuan, patunggilan. Ada yang secara fisik kami bertemu, tetapi ada yang secara fisik kami belum bisa bertemu karena situasi, karena kondisi kami yang khusus, terutama dalam situasi terakhir. Akibat dari pandemi yang kami jalani dan kami hidupi bersama. Oh Tuhan, kami mohon kiranya persekutuan kami, kekeluargaan kami, kebersamaan kami tidak menjadi renggang secara batin, karena di sanalah bertemu dengan Roh Tuhan yang mengikat kami, yang mempersekutukan, menyatukan kami, menghimpun kami, memanunggalkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas undangan Tuhan agar kami dikuatkan lagi dengan pelayanan perjamuan kudus pada masa Advent, pada masa ekumene yang akan kami jalani bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kiranya melalui kebersamaan yang kami rayakan bersama di GKJW dan juga gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja ekumenikal, Tuhan berkahi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih perjalanan kami ke depan kiranya diberkati, dituntun oleh hanya kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus dicurahkan atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.